anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat, lalu aku pun berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau menarik telingaku serta memutarkan aku ke sebelah kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, ketuduhan Pak Haji. Kalau kita membandingkan hadis yang barusan dibaca oleh Pak Haji dan oleh Pak Dadang tadi, kalau yang dibaca oleh Pak Dadang, pegang kepala saya. Pegang kepala saya. Yaitu sementara di hadis yang barusan dibaca oleh Pak Haji Dedi, ada kalimat, beliau menarik telingaku. Berarti bukan keseluruhan, tapi telinga dijewer. Ku Nabi dijewer dan dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, berarti ketika kita sholat di masjid, sholat duhur atau sholat asar, kemudian ada orang ikut berjamaah dengan kita. Itu kebiasaan di kita, mereka kan suka noel heula, noel ka urang teh jo takbir, kena biarkan. Apakah dia noel atau itu urusan mereka yang tadi. Tapi yang perlu kita perhatikan posisi berdirinya. Ketika orang yang berdiri sebelah kiri Bapak sebagaimana itu maka itu pindah. Bapak pindah posisi. Jadikanlah makmum tersebut ada di sebelah kanan Bapak atau Bapak di sebelah kiri makmum. Itu yang paling penting kita perhatikan. Karena apabila berjamaah dan makmum ada di sebelah kiri imam, itu jelas sangat menyalahi aturan. Tidak termasuk sholat secara berjamaah. Nah, itu keterangan yang pertama untuk makmumnya seorang diri. Sekarang makmumnya lebih dari seorang. Ya, saya minta bantuan, punten dibaca oleh Ibu Dewi. Mangga Bu Dewi. Ibu Dewi Nur Hayati. Mangga Bu Dewi. Mic-nya di-on-kan, Bu, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah imam di depan dan di tengah-tengah, serta isilah kekosongan saf. Ya, Hadis Rasul Abu Dawud. Satu lagi. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, luruskanlah saf-saf kamu, sesungguhnya melurus hilang belajarnya, Pak. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, luruskanlah saf-saf kamu, sesungguhnya meluruskan saf itu sebagian dari kesempurnaan sholat. Hadis Rasul Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis Abu Daud yang pertama Ibu tadi baca, jadikanlah imam di depan dan di tengah-tengah, serta isilah kekosongan saf. Ini tentu ketika berjamaahnya makmumnya lebih dari satu orang atau dua orang. Maka imam di tengah-tengah para makmum. Jangan sampai imam berdiri di sini, itu kiblat ceritanya. Saya akan ulangi lagi. Kiblat itu. Ini imam. Ini imam, kemudian makmum di sini berdirinya. Nggak boleh seperti ini. Harus dijadikan imam di tengah-tengah. Seperti bemo lah. Seperti bemo. Kalau makmumnya dua orang, itu kan imam di depan dua orang yang tadi. Maka gambarkan seperti bemo. Yang pokok jangan dengdek, jangan belat sebelah. Ketika makmumnya ada 7 orang, ternyata di belakang imam ada 2, sisanya kelima ke sebelah kanan. Itu jangan sampai terjadi. Kata Nabi, wasitul imamah. Jadikanlah imam di tengah-tengah kalian. Berapapun jumlah para makmum, maka tetap imam harus ada di tengah-tengah para jamaah. Jangan berat sebelah. Misalnya ada makmum, ada 15 orang, imamnya di tengah, maka kanannya ada 7, kiri juga ada 7, di belakang imam 1. Itu yang paling benar seperti itu. Yaitu hadis yang kanan. Kemudian yang berikutnya, luruskanlah saf-saf kamu, sesungguhnya meluruskan saf itu sebagian dari kesempurnaan sholat.
Nah, tentu ini lurus dan merapatkan barisan saf merupakan kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, kemudian yang berikutnya silakan dibaca oleh Ibu Neneng. Mangga Ibu Neneng? Ibu Neneng Yawati. Iya, Pak Mangga. Mic-nya di-on-kan dulu, Bu. Dari Jabir. Oke. Silakan, Bu. Bu Neneng tidak ada ya? Untung ku Pak Haji tuh, Pak Haji dia. Ada Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri salat maghrib. Lalu aku datang dan berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau melarang saya serta menjadikan saya di sebelah kanannya. Kemudian datang seorang kawanku, lalu kami berdiri bersaf di belakangnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ini kan ada tambahannya. Ini kan Nabi melarang bukan dengan kata-kata, tapi dengan isyarat. Karena dalam kondisi lagi sholat. Nabi lagi sholat maghrib sendirian, kemudian datang Jabir. Jabir berdiri sebelah kiri Nabi. Maka Nabi melarang dengan isyarat. Nanti melarang agar dia pindah ke sebelah kanannya. Nah, ini kenapa Nabi melarang? Karena Jabir sudah tua, Ibnu Abbas masih kena anak-anak, dijiwir ku Nabi dipindahkan ke sebelah kanan. Kalau Jabir sudah tua, maka Nabi dan isyarat untuk pindah ke sebelah kanannya. Setelah dia pindah ke sebelah kanan, kemudian datang kawanku, lalu kami berdiri bersaf di belakangnya. Jadi begitu datang kawan yang lain, maka Jabir mundur, memposisikan diri, Nabi ada di tengah-tengah di depan mereka berdua. Nah, itu caranya. Jadi pada hakikatnya, pindah tempat ketika sholat secara syar'i tidak mengapa. Itu dianjurkan untuk membenarkan dalam kondisi sholat. Tapi kalau Bapak pindah tempat ketika sholat karena nonton Persib, misalnya bari tahajud, ya, tahajud. TV agak jauh dengan Bapak. Atau rame, gol, pindah tempat nonton TV itu batalkan sholatnya, Pak, tidak boleh, Pak. Itu yang Nabi laksanakan pindah tempat karena untuk meluruskan sholat secara berjamaah. Nah, itu beberapa aturan yang perlu kita perhatikan. Kalau makmumnya seorang diri, maka dia ada di sebelah kanan imam. Lebih dari seorang, maka boleh imam yang maju atau makmum yang mundur untuk memposisikan yang pokok imam di tengah-tengah mereka. Nah, itu aturannya salah satu berjamaah. Kemudian ini yang agak panjangnya, silakan dibaca oleh Pak Haji. Jadi, mangga Pak Haji. Ini yang terakhir. Jadi Jabir bin Abdillah, Pak Haji. Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk sholat. Kemudian aku datang serta berdiri di sebelah kirinya. Beliau lalu menarik tanganku dan dibawanya berputar hingga aku berada di sebelah kanannya. Kemudian datang Ibnu Sakhar dan berdiri di sebelah kiri beliau. Maka tangan kami pun ditarik oleh beliau sehingga kami berdiri tepat di belakangnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Iya, hatur nuhun Pak Haji. Ini hadis kan menafsirkan. Ini hadis menafsirkan untuk hadis tadi yang dibaca oleh Ibu Neneng nih, Ibu tadi yang ini kan. Nah, kita ulangi geranya ya, Pak. Dari Jabir, dia berkata, Rasulullah berdiri sholat maghrib ini. Lalu aku datang dan berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau melarang. Itu Nabi melarang bukan dengan kata-kata, tapi dengan tangannya isyarat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian datang seorang kawanku. Siapa kawanku teh? Nah, maka dibahas di hadis yang ini. Masih dijabarkan di sini. Jadi ini cara membaca hadis seperti itu, Pak ya.
Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah berdiri untuk sholat. Sholat apa? Maghrib kan tadi juga. Kemudian aku datang serta berdiri di sebelah kirinya. Kalau tadi kan Nabi melarang. Nah di sini nyatakan, beliau lalu menarik tanganku. Menarik tanganku. Kata Jabir kan. Kalau Ibnu Abbas kepalanya, ada budak kene, apa dijiwir pun Nabi teh. Kalau Jabir tangannya ada kalau kena kepala kan tidak sopan gitu kan. Beliau lalu menarik tanganku dan dibawanya berputar. Nah, hingga aku berada di sebelah kanan. Tidak mundur sedikit, tapi saja di sebelah kanan. Kemudian datang Ibnu Sakhar. Ternyata kawan Jabir itu bernama Ibnu Sakhar. Dan berdiri di sebelah kiri beliau. Jadi bertiga, Pak. Bertiga. Kan begini awalnya. Ketika Nabi sholat maghrib sendirian, ya, Nabi sendirian Nabi sholat ini. Datang Jabir di sebelah kiri Nabi, di sebelah kiri. Maka Jabir ditarik tangannya oleh Nabi, berputar, dipindahkan ke sebelah kanan, pindah ke kanan ke sini. Jadi ini Jabir, ini Rasul. Kemudian datang sahabat saya bernama Sohar. Sohar di sini berdiri, jadi bertiga. Nah, setelah berdiri bertiga seperti ini, kata Jabir, maka tangan kami pun ditarik oleh beliau, sehingga kami berdiri tepat di belakangnya. Kedua tangan ditarik ke Nabi teh, sana mundur. Nabi tidak berkata-kata, tapi langsung mempraktekkan dengan tangannya. Jadi ini cara mengklarifikasi orang yang sholat ketika mereka dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi pada hakikatnya, orang yang sedang sholat boleh membenarkan atau mengklarifikasi atau meluruskan jamaah yang salah dalam sholatnya. Tidak dengan kata-kata yang Nabi praktekkan, tapi langsung dengan praktek. Nah itu Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tamat sampai di sini, sekaitan dengan bab kaifiat sholat berjamaah. Di sini mengangkat beberapa topik. Yang pertama yang mesti diperhatikan oleh imam. Kemudian subbahasannya yang pertama apabila makmumnya seorang. Kemudian yang kedua, apabila makmumnya lebih dari seorang. Nah, saya akan simpulkan, apabila makmumnya seorang, maka berdiri sejajar. Sebelah kanan, sejajar. Apabila lebih dari seorang, boleh ini makmum yang mundur, atau imam yang maju, yang pokok jadikanlah imam di tengah-tengah mereka. Nah, tapi buat ibu, atau buat seorang perempuan tidak boleh sejajar, maka tetap ibu ada di belakang suami. Misalnya ibu berjamaah bersama suami sholat taraweh pada pukul 2 dini hari, hanya berdua, maka suami ibu tetap di depan, ibu tetap di belakang, tidak boleh sejajar. Kecuali apabila ada anak ibu yang laki-laki, seorang baru sejajar berdiri dan ibu tetap di belakang, ya. Nanti akan ada penjelasan khusus tentang kaifiat salat berjamaah bagaimana untuk perempuan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, barangkali ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan, silakan. Dan saya mohon bantuan kepada Pak Haji Dedi untuk mengatur acara dialog ini. Mengapa, Haji? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana tadi kajian yang disampaikan oleh Pak Ustadz berkaitan dengan siapa saja yang berhak menjadi imam. Mungkin dari sesi ini kita diberikan kesempatan waktu untuk bisa berdiskusi atau ada yang ingin memperjelas permasalahan-masalahan, baik itu kasus ataupun pemahaman yang lainnya, kami persilakan. Mangga. Ya, Ibu Haji, mangga Bu Tasmi. Bade, ya sok, mangga sok, mangga beli jang, Mbak, mangga. Saya? Ya, mangga. Dulu. Itu Pak Isa Panana namanya sa. Mangga sok. Ibu Haji kayak sekedar sana Pak iyalah sekedar. Mangga berjang, Mbak. Orang Dadang, Pak.
Oh, Dadang, malah Pak Pimpro mah sok tegep ini malah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Bisa non Pimpro pada Dante. Pak atau non Pak. Oh, Mangga. non Pak Ustadz. Ada dua hal Pak Ustadz yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi kan untuk jadi imam itu yang lebih lah dari yang lain. Karena di kita itu kebanyakan ada tradisi ya kita sama-sama sambil belajar gitu Pak Ustadz, belajar di lingkungan masing-masing untuk mengimami. Padahal kita juga tidak tahu kapasitas hafalannya, apalagi pemahaman sunnah-sunnahnya. Apakah itu diperbolehkan ketika kita bergiliran dengan tujuan membiasakan supaya kita terbiasa menjadi imam. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan berjamaah, Pak Ustadz, apalagi sekarang kan memang di wilayah saya itu masih berjamaah sebagian, Pak Ustadz, tetapi jarak yang menjadi jaraknya itu adalah sajadah. Sajadah nempel itu kan pasti ada renggang antar tubuhnya, masih seperti itu. Tetapi ada kegampangan ketika untuk sholat subuh dan bisa sementara keluarga itu mengharapkan untuk subuh dan isya itu tetap di rumah gitu Pak Ustadz. Karena kan istri pengen berjamaah juga sholat subuh dan tarawihnya. Bagaimana kegampangan saya untuk memilih apakah tetap di rumah subuh dan isya dan tarawih atau khusus saya harus ke masjid gitu Pak. Dari keutamaannya itu aja sih Pak yang menjadi kegampangannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz, Pak Tarosan. Untuk bertindak sebagai imam, karena untuk sebagai media latihan ya agar membiasakan jadi imam itu memang diperbolehkan, tapi jangan sering seperti itu. Itu yang pokok harus ada imam rawatib. Itu yang paling pokok tentukan. Bahwa di masjid ini imamnya adalah si fulan. Karena dia merupakan orang yang banyak hafalan Quran, dia juga banyak hafalan sunnah. Nah, ketika digilir dengan orang lain, ada izin orang yang tadi, karena dia merupakan orang yang punya lalakon. Gitu kan? Silakan untuk maghrib sekarang Bapak saja. Nah, itu izin dari imam yang resmi yang ini. Misalnya Pak Dadang sebagai DKM di perumahan yang Bapak tinggal di sana. Bapak sebagai DKM, dan Bapak punya kewenangan untuk mengadakan musyawarah dan menentukan siapa orang yang berhak menjadi imam. Yang jadi imam rawatib ialah si fulan, kata hasil rapatnya, sepakat semuanya. Nah, suatu ketika, karena ini si fulan juga ingin memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membiasakan diri, silakan sama ada izin dari orang yang tadi. Tanpa izin tidak boleh, ya. Itu iznuha, izinnya yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu untuk sholat subuh dan sholat isya, utamakanlah berjamaah di masjid. Ya. Utamakan. Tapi bukan berarti Bapak nggak boleh di rumah berjamaah, silakan berjamaah. Tapi utamakan, karena kata Nabi, itu di atas sholat wajib yang 5 waktu, hanya subuh dan isya, yang memiliki level yang tertinggi. Maka laksanakanlah secara berjamaah di mana? Di masjid. Ya. Itu yang perlu Bapak pahami. Ini saya lupa mengklarifikasikan karena itu ada di WA kita, ada yang mengirimkan kan ini Ustadz yang cerdas katanya. Dia akan ngomong, itu salat wajib bukan fardu kifayah, itu keliru besar itu Ustadz yang menyatakannya. Itu berjamaah itu merupakan fadlun, bukan wajib, bukan fardun. Itu kan ada di WA ya, di WA grup itu yang kemarin kan ada Ustadz yang ngomong di tengah jalan ya. Dia menyatakan itu sholat wajib merupakan fardu kifayah, itu salah, punten itu salah itu. Itu sholat wajib bukan fardu tapi fadlun, abdol, beda itu fadlun dengan abdul. Ya, itu kalau itu berjamaah hukumnya diwajibkan, kalau seperti itu tidak diperbolehkan hukumnya wajib. Saya akan ulangi. Itu saat berjamaah hukumnya bukan fardu kifayah, tapi abdolu. Apa itu abdolu? Ada nilai lebihnya. Menjaga kesehatan baru fardu ain. Itu setiap orang kan berkewajiban untuk menjaga kesehatan dirinya setiap orang. Tapi berjamaah bukan fardu kifayah, tapi abdolu atau fadlun. Kalau di rumah sholat berjamaah
nilainya 25 sampai 27, di masjid juga sama 25 sampai 27, mana kelebihannya? Langkahnya akan diperhitungkan gitu, Pak. Dan didoakan oleh malaikat bagi mereka yang berangkat ke masjid. Gitu Pak Dan ya. Ya silakan Pak Haji Dodi. Enggak, Pak Ustadz, Ya. ya, kumaha Padang? gini Pak Ustadz, Hmm. justru masalahnya itu imamnya yang sudah ditunjuk itu karena takut corona tidak ada, Pak Ustadz. Pokoknya kita mata saya di pensiun heula. Jadi digilir heula we gitu nyobian. Iya boleh. Iya. Boleh. Siap. Boleh Ya, digilir. Nun Pak Selama Ustadz. itu orang yang berhak dia Ya, karena ya. punya alasan takut oleh corona. Corona. Ya, Nun. Ya, Ya, Nun. mangga Bu Haji Tasmi teruskan. Bu Haji Tasmi mangga. Ini, Pak Ustadz, satu Pak Ustadz, Hmm. pada suatu waktu pas sholat duhur saya berdua sama temen sholat berjamaah, ya saya juga suka ini, sok siapa yang jadi imam, ibu aja, udah kata saya kalau berdua kita sejajar rata ya begitu. Nah pas di perjalanan teman saya itu mundur. Saya pas pertama ya saya juga diratakan mundur lagi. Terus-terusan gitu, ya udah weh. Ya udah aja Bu, nanti Ibu bakal atret terus pan keluar di masjid nantinya kan. Itu kabur. Ya udah weh, saya udah 2 kali kalau misalnya tuh saya udah mundur lagi, dia udah mundur lagi, padahal sebelumnya udah dikasih tahu kata saya di dalam ya udah mungkin belum yakin. Akhirnya gitu ya sampai selesai, akhirnya agak ada jarak, ada di depan, ada di biasalah ada jaraknya sedikit gitu Pak Ustadz. Gimana itu Pak Abdolan sholat saya Pak Ibu kan Ustadz? sudah memberikan fatwa harus sejajar. Dia juga melaksanakan. Ketika Ibu takbir, dia kan mundur. Karena itu ingin mendebat ke Ibu, tewani, misalnya nanti akhir sholatnya orang mundur. Ibu mundur, sejajar dia mundur lagi. Terus dengan dilanjutkan, mau mundur ke bakal keluar di masjid nantinya kan. Saya juga pernah mengalami seperti itu, Bu ya. Saya sholat di masjid di lingkungan kampus atau di pesantren. Sholat duhur, ketika mereka telah bubar, karena saya ada kuliah ketika itu, saya ngemasbuk kepada orang lain. Saya duduk, berdiri di sebelah kanannya. Karena mungkin paham dia harus tidak boleh sejajar, dia maju, ya saya kejar. Dia maju lagi, kejar lagi, karena di depannya kan ada tembok. Aku kudu ngebongkar tembok, kan tidak mungkin. Ya, saja itu sejajar. Nah, setelah beres, karena dia mahasiswa saya memberikan ilmu. Saya tekieu, jangan tinggal. Kalau sholat berjamaah, orang kudu sajajar. Kata dia, waktu itu Ustaz, saya belum tahu. Nah, itu kan enak, karena itu kan mahasiswa saya. Ya, saya kejar. Tapi kalau itu jaraknya memang cukup jauh antara berdiri dengan tembok masjid, itu nanti kejadian nanti berapa langkah, kan kurang lucu lah seperti itu, Bu ya. Cukuplah 2 juga. Ibu mundur, ya mundur lagi, udah. Berarti paham dia memang tidak sama dengan Ibu, jangan dipaksakan. Bisi pasti akan kena, Bu ya. Ibu sudah tepat memberikan fatwa sebelum sholat yang tadi. Itu saja, ya. Ya, silakan Pak. Ya, maaf Pak Ustadz. Mangga Ibu Titin. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Ya. Untuk ibu-ibu, kalau misalnya kita sholat berjamaah, lebih utama kan memang di belakang. Nah, kalau di masjid saya biasanya diisi itu memang di saf paling belakang sekali, terus nanti berjamaahnya maju ke depan gitu. Lebih baik gitu, atau misalnya kan di situ ada batas untuk wanita ya. Ada batas untuk wanita yang memang saf paling depan itu ada batas nih, ini untuk saf paling depan gitu. Nah, ini lebih utama yang diisi yang kayak di masjid saya, kalau tahun kemarin kayak tarawih gitu, atau misalnya lebih utama diisi di saf yang pertama itu, yang batas antara laki-laki dengan wanita gitu ya. Nah, itu lebih utama mana? Kan kalau untuk laki-laki berarti saf yang paling pertama yang tadi kata Pak Ustadz, dapat onta, dapat ayam, dapat telur. Nah, lebih utama yang
kayak di masjid saya tahun kemarin atau mengisi saf yang paling depan. Itu mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Ustadz, kalau kami Ibu Titin ya, itu memang banyak kasus di masjid-masjid, terutama ketika kalau di masjid saya itu perempuan itu ruangannya di balkon ya, di balkon. Nah, ketika mau melaksanakan sholat itu ada berbeda itu pemahaman ya. Yang satu menuju kepada hadis sebaik-baiknya saf perempuan ada di belakang. Yang satu lagi tidak berpendapat bahwa kalau seandainya ada partisi atau terpisah ruangannya itu, bahwa yang berlaku itu saf perempuan itu tetap aja yang utama itu di depan gitu. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Yang benar gimana kalau seandainya si ruangan masjid itu ada ruangan khusus untuk perempuan ya, apakah terpisah dengan sekat ataupun di balkon? Terima kasih Pak Ustadz. Melengkapi Bu Titin, enggak? Mohon. Begini, itu selama itu si perempuan yang tadi mereka berimam kepada laki-laki yang tadi, ini kan berlaku hadis. Tidak banyak hadis, hanya satu. Walaupun tuh banyak tetap itu kontennya hanya satu. Nah, perlu saya luruskan dulu Ibu Titin, itu saf yang pertama dapat unta bukan kata saya, ya. Saya tidak punya unta kan. Itu sabda Nabi sebetulnya kan. Kalau saf yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Itu seutama-utama saf bagi laki-laki ialah saf yang paling depan atau saf yang pertama, ini, kedua ini. Nah, itu sementara saf yang paling balik untuk perempuan ialah saf yang paling belakang. Bukan di belakang laki-laki, tapi di belakang para saf perempuan. Gitu, Bu. Di kita itu kan hadisnya sama, hanya memahami yang berbeda. Saya akan bandingkan hadisnya. Sebaik-baik saf untuk laki-laki ialah saf yang paling depan. Dan yang paling buruk ialah saf yang paling belakang. Satu itu. Nah, yang kedua, sebaik-baik saf bagi perempuan ialah yang paling belakang dan seburuk-buruknya yang paling depan. Nah, pemahaman di kita begini. Itu di belakang maksudnya belakang laki-laki, bukan belakang laki-laki, tapi di belakang saf para perempuan. Misalnya di masjid Ibu melaksanakan tuh berjamaah sholat taraweh ada 3 saf. Saf yang paling belakang, kedua, ketiga. Ini yang ketiga itu di depan laki-laki. Mana yang paling hebat? Yang paling belakang. Yang paling belakang di antara saf ibu-ibu, bukan belakang di laki-laki, bukan Bu ya? Itu yang sebenarnya. Jadi kalau laki-laki begitu masuk, maka tempati saf yang pertama. Ibu-ibu masuk, tempati saf yang paling belakang. Ketika penuh, maju. Kalau laki-laki ketika penuh, mundur. Itu caranya. Gitu ya. Ya, kita punya waktu 9 menit lagi. Mengapa? Nah, sekalipun ada partisi atau ada kamar terpisah juga begitu ya, Pak Ustadz? Oh, iya. Yang pokok imamnya ya di balkon gitu. Iya, yang pokok imamnya itu. Jadi ini imam si A itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tetap berlaku hadis yang tadi gitu, Pak Jaya. Ya, mangga. Nyambung Pak Mangga sajengna silakan Bu. Pak Ustadz disambung. Mangga. Ya, mangga Butin. Kalau misalnya imamnya perempuan, Pak Ustadz bagaimana? Dan? Kalau berjamaahnya perempuan aja. Nah itu kalau semuanya perempuan, tentu kan imamnya juga perempuan. Maka berlaku hadis yang umum, saf yang pertama. Itu kan satu hadis. Satu hadis sebaik-baiknya saf laki-laki ialah ini. Yang buruk ialah ini. Perempuan itu kan satu hadis. Nah ketika dilaksanakan dalam 1 jam itu perempuan semuanya, maka berlaku hadis yang mutlak yang tadi. Ya, tetap saf yang pertama. Ya. Ya, terima Pak Ustadz. Biasa Pak Ustadz, kasus ya tetangga itu dia mualaf ya, belum bisa apa-apa. Nah dia ingin sholat, makanya dia itu bermakmum kepada istrinya. Itu gimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Oh, jangan. Karena dia belum bisa itu. Oh gitu. Tidak boleh. Jangan laki-laki bermakmum kepada perempuan karena dia mualaf. Yang ngapalkeun heula wayahna. Apakah Al-Fatihah lah paling tidak kan, dia menjadi imam. Di sehebat apapun talaran seorang perempuan, dia tidak boleh menjadi imam untuk makmumnya para laki-laki, itu tidak boleh. Itu.
Ya, Pak Ustadz, Ustaz. Mangga salah jangna. Mangga. lanjut tadi masalah itu kasus Pak Ustadz yang Mundur. Islam itu kan jejer itu laki para perempuan dibatas sama partisi. Nah itu gimana, boleh nggak perempuan jejer sama laki-laki gitu Pak Ustadz? Jadi aman gitu. Berdampingan. Berdampingan Ya, ya. tidak boleh, Bu. partisi. Nggak boleh berdampingan. Misalnya masjid ini disekat dibagi dua, Bu ya. Dibagi dua. Sebelah kanannya jamaah laki-laki, sebelah kirinya jamaah perempuan. Itu tidak boleh. Tetap tuh perempuan di belakang laki-laki, itu harus dirubah itu caranya. Itu. Ya maaf Pak Ustadz, saya kan gitu di Al-Islam, saya malah mundur sama teman saya berjamaah sama perempuan, kata saya ini masa sejajar, kata saya kiri kanan, kita mundur yuk ini berjamaah duaan sama perempuan itu Pak Ustadz. Ya, mah harusnya begitu. Jadi yang pokok begini, itu salat berjamaah laki-laki dan perempuan tidak boleh sejajar, walaupun terhalang oleh sekat. Kecuali kartu mereka masing-masing sholat. Yang laki-laki punya imam, perempuan punya imam. Itu kan masing-masing, berarti walaupun dalam satu bangunan. Ini mah imamnya sama, si A. Si laki-laki kepada A, perempuan juga kepada A. Itu sementara mereka dalam bangunan yang sama, satu jajar, terhalang oleh sekat. Itu tidak boleh. Tetap di belakang laki-laki. Di Al-Islam waktu itu. Ustaz mau nanya. Ya, mangga Pak Haji, jadi mangga kumaha Pak Haji. Ya, mangga sekap aya tah ibu-ibu anu bade ngasih mangga. Adi Pak. Ya, Bang. Ya, ya mangga Bu Neneng, mangga Ulujeng. Pak Ustadz, gini, kalau misalkan kita mau ngemakmum ya Pak ya, biasanya kan ternyata misalkan di belakang di jajaran ibu-ibu tuh udah ada barisan di depan gitu Pak. Misalkan kita kan di musolanya itu bawah dengan atas gitu loh Pak Ustadz. Nah perempuan tuh kan di atas tapi mengemakmum ke yang di bawah gitu karena kan terbuka gitu. Nah ternyata di sana tuh di jajaran depannya sudah ada. Nah kita merapat ke situ atau bagaimana Pak Ustadz? Nah itu satu. Terus kedua, kalau misalkan kita yang duluan, kan tadi yang saya kan ngambil yang paling belakang ya. Itu tapi nanti kalau misalkan ada makmum yang ngambil ke depan gimana Pak? Mohon. Iya, tidak bagaimana. Bu, begini Bu ya. Itu ketika ada dua lantai, Ibunya, atas dan bawah. Yang di bawah misalnya ada laki-laki setengahnya. Itu yang di bawah ada perempuan juga sebagian sab. Kemudian yang di atas. Nah itu yang di atas tidak boleh melebihi sab si laki-laki yang di bawah. Tetap ada sejajar dengan perempuan yang di bawahnya. Gitu, Bu ya, paham nggak Bu? Itu sisa perempuan. Nggak, memang di. Ya gimana? Iya. Memang di posisi di atasnya memang kita nggak di belakang sop bapak-bapak Pak. Maksud saya kan tadi sebaik-baiknya perempuan itu kan berjamaah itu ngambil yang paling belakang Pak. Ya oke. Karena tempatnya seperti itu ya sudah kita serahkan saja kepada Allah. Yang pokok kita ingin dapat saf yang paling belakang, tapi kan begitu kondisinya nanti Allah akan memperhitungkan. Itu yang kasus yang Ibu alami tidak ada dalam hadisnya, ya. Yang pokok kita laksanakan dan serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Berapa yang keduanya, Bu? Itu yang keduanya, misalkan tadinya posisinya sama Pak, karena emang di musola saya itu perempuannya di atas, lantai atas. Nah, kalau saya pertama masuk itu mau berjamaah, apa ngambilnya itu posisinya itu di tengah atau di sebelah kanan gitu Pak? Di tengah. Masih sendiri. Ibu di tengah, itu maksudnya imam itu di tengah-tengah ibu, Bu ya. Ibu di tengah. Nanti orang pun datang yang kiri ibu, orang datang yang kanan ibu. Itu diatur nanti. Telah penuh saf yang paling belakang, nanti orang yang datang mereka duduk di depan ibu yang tadi lagi. Masuk terus penuh jadi maju itu penuh nanti. Kalau laki-laki mundur penuhnya. Gitu ya. Pak Haji, ya ngan 2 menit setengah dia bakal parum orang ya. Oke itu. Ya mohon atuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, penjelasan oleh Pak Ustadz insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan beri kemampuan untuk mengamalkannya. Maka untuk itu karena waktunya juga akan berakhir, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika
Pak Haji, Asyhadu halo. alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tur nuhun Pak Ustadz. wabarakatuh. Mangga sami-sami, Bu. Nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya Habib pamit ke sadayananya. Waalaikumsalam. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.